Halo Bapak Ibu dosen serta sahabat pembelajar dimanapun berada. Selamat datang di modul 4 materi pokok 2. Pada sesi video kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai metode asesmen penilaian CPL dalam kurikulum OBE. Kita akan membedah bagaimana cara memastikan kompetensi lulusan tercapai melalui metode penilaian yang tepat. Dalam kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE, penilaian bukan hanya sekedar tentang angka. Asesmen dirancang secara sistematis untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ingat, CPL ini mencakup 3 ranah utuh, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme. Karena itu, metode yang kita gunakan pun harus bervariasi. Metode asesmen penilaian CPL meliputi asesmen tradisional, authentic assessment, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan perform-based assessment. Mari kita mulai dengan penilaian yang paling umum dilakukan, yaitu asesmen tradisional. Metode ini fokus utamanya adalah pada domain kognitif. Kita biasanya mengenal dalam bentuk tes tertulis seperti pilihan ganda, benar atau salah, ataupun esai. Kelebihan dari asesmen tradisional ini sangat jelas, yaitu standarisasinya tinggi dan praktis untuk kelas besar. Namun, Bapak Ibu perlu ingat kelemahannya. Metode ini kurang mampu memotret keterampilan nyata dan sikap profesional mahasiswa di lapangan. Selanjutnya, kita beralih ke metode lainnya, yaitu authentic assessment. Disinilah pergeseran paradigma terjadi. Penilaian ini menuntut mahasiswa mendemonstrasikan kemampuannya dalam situasi nyata atau simulasi yang mirip dengan dunia kerja. Fokusnya adalah integrasi antara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Luarannya adalah produk yang bermakna seperti portofolio, proyek, atau simulasi klinis yang bukan hanya sekedar jawaban di atas kertas. Dalam prosesnya, kita juga mengenal asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah asesmen for learning. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tetapi memberikan umpan balik atau feedback. Sifatnya low stake atau beresiko rendah terhadap nilai akhir. Contohnya, kuis mingguan atau refleksi diri. Di sini, mahasiswa belajar dari kesalahan mereka untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kita memiliki asesmen sumatif atau asesmen of learning. Asesmen ini dilakukan di akhir unit, bab, program, atau akhir jenjang pendidikan. Sifatnya high stake karena menentukan kelulusan atau sertifikasi kompetensi. Contoh asesmen sumatif adalah ujian akhir semester, skripsi, atau OSCE. Hasil dari penilaian ini menjadi bukti akuntabilitas kita kepada stakeholder dan akreditasi. Khusus untuk menilai keterampilan, kita menggunakan perform-based assessment. Metode ini berbasis observasi langsung. Kita melihat bagaimana mahasiswa melakukan prosedur atau berinteraksi secara profesional. Kuncinya ada pada instrumen yang terstruktur, seperti rubrik atau checklist untuk menjamin objektivitas penilaian. Contohnya adalah OSCE, DOPS, atau role play. Sebagai rangkuman, mari kita lihat tabel perbandingan ini. Tradisional fokus pada pengetahuan melalui tes tertulis. Autentik fokus pada aplikasi nyata. Formatif menekankan pada proses dan feedback. Sedangkan sumatif
melihat hasil akhir. Dengan memahami karakteristik ini, kita bisa memilih metode yang paling tepat untuk setiap CPL yang ingin kita ukur. Demikianlah pembahasan kita mengenai berbagai metode asesmen dalam kurikulum OBE. Semoga materi ini dapat membantu Bapak Ibu dosen dan sahabat pembelajar dimanapun berada dalam merancang instrumen penilaian yang lebih efektif dan objektif. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkarya mencerdaskan bangsa.